Ini sederhana saja. Perhatikan di sini 1 Korintus 7 ayat 14. 1, 2, 3. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istri. Sama-sama. Istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar, perhatikan itu. Tetapi sekarang mereka kudus. Saya baca dan saudara perhatikan sekali lagi, karena ini momen yang sangat penting yang saya ingin sampaikan pagi ini dulu. Karena hari ini ada penyerahan anak, ya. Keluarga pasti yang menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Itu sangat penting. Haleluya. Oke, 1 Korintus 7. Kita lihat ayat 14. Oke, saya akan baca dan saudara perhatikan sekali lagi. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Wow, ini luar biasa. Saling menguduskan. Oke? Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar. Oke? Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Oke, itu bagian itu dulu. Saudara, saya melihat di sini Alkitab bilang. Oke, saya perbesar. So, bagian ini penting sekali. Suami istri adalah lembaga di mana Tuhan mulai sesuatu. Itu dimulai dari keluarga. Dimulai dari Taman Eden. Keluarga yang kecil namanya Adam dan Hawa itu. Sampai keturunan itu terus-menerus sampai rencana Tuhan dinyatakan. Saudara perhatikan, ini penting sekali. Pada waktu terjadi sesuatu di dalam hidup kita, rumah tangga itu bisa mengalami yang namanya konflik. Rumah tangga itu bisa mengalami yang namanya problem, masalah. Karena itu dimulai dari tidak kudusan kehidupan keluarga itu. Karena ketika suami itu tidak beriman, bukan berarti suami itu belum Kristen. Ya, memang ada banyak versi tentang tidak memiliki iman. Terkadang orang berkata, iman kamu apa? Kristen atau iman kamu, kepercayaan kamu agama apa? Biasa mereka katakan demikian. Tetapi Alkitab di sini dalam konteks ini dia katakan, karena suami yang tidak beriman, suami yang pada saat dia dalam kebodohan, dalam keadaan yang tidak kudus, oke? Dalam keadaan tidak kontrol, dalam keadaan yang tidak bersih, itu dikuduskan oleh istrinya. Ya, saya beri contoh begini. Misalnya ada seorang suami yang setiap malam dia nggak tahu kemana, ya, atau mungkin aktivitas hari-hari hidupnya berkumpul dengan teman-teman yang error begitu. Oke? Padahal dia adalah pelayan di gereja ini, di gereja, sebuah gereja. Dia adalah orang-orang sebagai pelayan-pelayan yang dipercayakan di dalam suatu pelayanan kerohanian. Pada saat dia keluar, istri itu gelisah, ya, dan kemudian istrinya itu selalu mengontrol posisinya. Dan setiap kali istri itu dia ngobrol kepada suami, kalau ada kesalahan itu pasti ada trouble di situ. Biasanya suami dengan suara yang keras, dia merasa terganggu karena dikontrol. Teman saya satu senior, dia curhat sama saya. Dia bilang begini, ini saya punya bini ini, saya punya tua ini, saya ini usia begini, dia kontrol terus. Saya sudah beberapa kali siang di saya ketika kita di mobil. Saya bilang sama dia, istrimu itu menyalibkan kamu. Istrimu itu menjadi salib bagimu. Sehingga
Tuhan izinkan dia untuk membuat engkau berjalan di tempat yang benar. Sampai di sini sudah masuk mengerti maksud saya ya. Jadi ketika pada waktu kita dikontrol, kita ditelepon, dicek di mana kita berada, itu berarti Tuhan ingin salibkan kita. Pada saat kita mulai tidak beriman, tidak mulai yakin akan keberadaan Tuhan menjaga kita, itu salah satu orang tidak beriman itu dia tidak yakin Tuhan bersama dia setiap perjalanan, sehingga dia mau melakukan apapun free, bebas. Apalagi kalau sudah di luar kota, sudah jauh dari keluarga, apapun yang dilakukan tidak bisa dilihat. Tapi Tuhan itu melihat. Tuhan kontrol. Jadi ketika kita ketemu gereja dan kita masuk di gereja itu dan firman Tuhan pas kena, macam pendeta dia tahu saja yang saya lakukan. Itu berarti Tuhan salibkan kita, Tuhan balas kita, Tuhan mau salibkan kita supaya kita jangan terlalu bebas bergerak. Karena Tuhan memberitahu, Tuhan kontrol kita terus. Alkitab berkata karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya. Istri yang terus berdoa, menyembah Tuhan, kasih kepekaan untuk bisa selalu komunikasi secara transparan, selalu berbicara kepada istri, kepada suami maksudnya. Saya kalau satu kali keluar itu ibu kepala telepon susu berapa kali, dikontrol, ya cek posisi, ya. Jadi saya merasa bukan terganggu, tapi saya disalibkan supaya saya tidak bergerak bebas. Memang ada orang-orang yang kita tidak sadari, adalah orang-orang yang membawa pergaulan yang error di dalam hidup kita. Terkadang kita sudah fit semangat secara spirit. Waktu kita bertemu dengan orang-orang kelompok orang-orang yang error, mereka itu akan membuat kita jadi negatif, jadi error semua. Hidup kita jadi apa? Koslet semuanya. Akhirnya mereka bisa berbicara hal-hal yang negatif, akhirnya kita terjerumus masuk, akhirnya kita jadi kacau, ya. Terkadang itu terjadi. Seharusnya kita bicara hal-hal yang membangun, hal-hal yang mengangkat roh kita. Asal kasih, jadi kalau seorang suami error, Tuhan izinkan istri yang mengkontrol itu. Demikian sebaliknya. Haleluya. Kalau istri juga error, suami menyalibkan. Jadi kita harus saling menegur. Kita saling menjaga supaya kita tetap stabil. Kalau tiba-tiba istri bilang begini sama suami, kenapa tidak berdoa? Tiba-tiba ini setuju. Kita disalib. Oke? Rasulullah kasih tahu Tuhan Yesus Kristus, Alkitab berkata, andai kata tidak demikian, Alkitab bilang, kalau tidak itu tidak terjadi, saling menyalibkan, saling menguatkan, saling membangun, maka kita akan memiliki anak-anak yang error. Dikatakan di situ, anak-anak itu jadi anak-anak semua. Karena tiap hari anak-anak itu mengikuti semua yang ada pada orang tuanya. Anak-anak itu melihat, anak-anak itu mendengar. Jadi dia mengikuti. Jadi kalau anak-anak kita error itu tergantung dari kita. Kalau kita hanya bijaksana, misalnya kita berdebat masalah sesuatu, kita tidak boleh di depan anak-anak kita. Karena memori mereka itu masih polos. Mereka serap masuk, kemudian mereka bermain di rumah tetangga, dia bisa saja menceritakan yang terjadi di rumah tadi kepada tetangga. Akhirnya dari tetangga ke tetangga mulai cerita, dari mulut ke mulut tersebar. Makanya mesti jaga. Perilaku anak-anak di rumah juga dia memperhatikan gerak-gerik suami istri. Jadi kalau suaminya misalnya dia di dalam keluarga hal-hal yang sederhana aja, iya kan? Misalnya saya beri contoh, waktu yang lalu saya kasih contoh nih. Ini alat ini kan harus cabut begitu. Tapi terkadang karena mudah dicabut dia pakai kaki saja. Anak juga dia cabut pakai kaki dia. Dia tutup pintu lemari pakai kaki. Jadi anak mengikuti. Semua yang terjadi di rumah itu dipelajari. Jadi guru yang sebenarnya yang memberikan pendidikan yang terus-menerus rutin
keluarga. Kita hanya taruh anak kita di sekolah cuma 1-2 jam. Tapi kalau kita tidak kontrol dia di rumah, kita tidak ajar dia hal yang positif. Karena setiap hari dia bisa bernyanyi, bisa menulis, membaca, menghitung. Itu tergantung dari orang tua kita yang memiliki durasi yang panjang. Kita hanya taruh dia di sekolah itu cuma berapa jam loh. Tapi lebih banyak dia ada di rumah. Jadi dia mempelajari, dia melihat, dan dia mengikuti. Karena itu hati-hati dengan ini, saudara. Ya, perhatikan di situ. Karena suami tidak beriman, yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya. Dan istri yang tidak beriman, ini beriman tadi saya katakan bukan berarti bukan non Kristen. Memang sudah percaya Yesus, tapi dalam hidupnya itu kadang kita jadi error, seperti kita tidak memiliki iman, percaya kepada Tuhan. Jadi kita sedikit-sedikit kos-kos gitu, error. Jadi dia dikuduskan, saling menguduskan. Haleluya. Ini penting, Bapak Ibu, kita saling menjaga. Andai kata tidak demikian, saya anak-anakku lalu cemar. Jadi kalau kita memimpin pujian dan kemudian Tuhan memberkati seorang anak di kandungan, tapi kita masih melompat memuji Tuhan, anak di dalam kandungan ini juga dikuduskan dan diberkati. Kalau kita menyembah Tuhan dan ibu-ibu yang masih sebentar mengandung datang ke gereja setia, ikut doa puasa, ikut pujian penyembah, anak di dalam kandungan dikuduskan dan diberkati. Karena diserahkan kepada Tuhan secara tidak langsung, dia membawa anaknya ke gereja supaya anak itu dikuduskan, disucikan. Perhatikan hati. Ketika anak datang ke bait Allah, dia memakamkan mulutnya berdoa kepada Tuhan dengan pergumulan yang dalam. Karena cukup lama dia belum memiliki keturunan, dia berdoa dan Tuhan kasih dia. Dan dia bilang, Tuhan, aku berjanji, ketika anakku lahir, ketika aku diberikan keturunan anakku, ya, aku akan sayang kepada Tuhan. Dan itu terjadi tiap saat, tiap hari dia ke gereja berdoa. Dan Tuhan kasih dia anak laki-laki yang namanya Samuel. Dan waktu masih usia, masih kanak-kanakan, dia sudah kasih tahu di bait Allah. Pada zaman itu, saudara kasih anak-anak yang sudah diserahkan kepada Tuhan. Saudara kasih mereka bisa tinggal di rumah Tuhan itu. Dan itu dipelihara oleh imam-imam di situ. Jadi Samuel ini sudah diserahkan kepada Tuhan. Jadi dia menjadi nabi. Karena setiap saat ibunya ke gereja, saya berpikir ke rumah Tuhan. Saya berpikir nanti pada waktu dia sementara mengandung ibunya, pada waktu dia ke gereja, pasti waktu dia belum punya anak saja dia berdoa, apalagi dia sudah mengandung, dia pasti tiap saat ke gereja berdoa. Dan dengan otomatis Tuhan memberkati kandungannya. Dan anak itu ketika lahir, anak itu menjadi milik Tuhan. Ya, oke. Tetapi sekarang saya mereka anak kudus. Ya, Alkitab berkata di sana bahwa ketika kita sudah mulai menjadi orang-orang yang sudah ada di dalam kebenaran itu, maka kita otomatis menjadi anak-anak yang benar, anak-anak yang suci, anak yang kudus. Tidak sedikit anak-anak dari hamba Tuhan yang luar biasa diurapi dan diberkati Tuhan. Ya, mereka lahir dari gereja, karena mereka hidup di gereja. Ya, dan mereka mulai besar. Mereka menjadi anak-anak yang hebat karena orang tuanya orang tua yang hebat. Orang tua yang luar biasa. Haleluya. Karena itu kita bersyukur Tuhan memberikan kita anak-anak yang hebat dan luar biasa. Kita lihat dulu saudara kasih, saya mau bawa kita. Haleluya. Saya mau bicara tentang tadi saya bilang ibu kepala tolong ambil saya punya catatan. Kita berbicara tentang orang-orang yang dipisahkan dulu untuk menjadi benar, orang-orang yang akurat, orang-orang yang hebat, ya. Kelompok orang-orang yang ditulis itu kelompok orang-orang yang hebat. Oke, kita tulis itu kelompok orang-orang yang hebat. Karena ada orang-orang yang tidak hebat.
Kalau kita adalah orang hebat, berarti kita ini orang-orang yang selalu diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Oke, tulis di situ yang pertama, yang tulis itu kelompok orang-orang yang hebat. Saya kasih dalam Tuhan Yesus, siapakah orang-orang hebat itu? Orang-orang hebat itu adalah suami istri yang melayani Tuhan. Karena ketika keluarga itu, saudara, sebuah bangsa, sebuah kota, atau kampung, atau kelompok, satu komunitas, itu dimulai dari keluarga yang kecil. Kita di sini di dalam gereja ini kan ada kelompok suami istri, keluarga-keluarga, sehingga menjadi satu himpunan yang disebut dengan gereja. Sehingga kita bisa beribadah karena ada keluarga di dalamnya. Oke? Karena ada beberapa keluarga, ya, tidak mungkin ada satu bapak, ya, satu ibu, tetapi dia punya anak itu bisa sekian dari ratus orang, ya, yang beribadah. Tapi ada kelompok-kelompok dari keluarga-keluarga, oke, yang bisa bersama-sama di dalam himpunan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan orang-orang yang memiliki kekuatan yang luar biasa, orang-orang yang akurat. Apa itu akurat, saudara? Tulis di situ, akurat itu yang pertama di situ adalah memiliki tindakan yang bersih. Oke, orang-orang yang tindakan yang bersih. Saudara kasih di dalam apa yang mereka lakukan hari lepas hari. Yang pertama adalah waktu mereka melaksanakan sebuah kegiatan, waktu mereka berkumpul dengan orang-orang, waktu mereka berkomunikasi dengan orang-orang lain. Itu kita bisa baca dari cara mereka mengeluarkan kata-kata, kalimat-kalimat mereka yang keluar. Oke? Yang pertama di situ dalam mereka berbicara. Jadi kita bisa baca orang ini dari ketika dia berbicara. Karena ketika dia berbicara ada hal-hal yang kelihatannya dia berwibawa, tetapi dia ngomong sesuatu. Kalau ada saudara perhatikan ada hal-hal yang negatif, berarti ada sesuatu yang error di dalam orang ini. Haleluya. Kalau ada sesuatu yang ganjil menurut saudara, itu berarti ada sesuatu yang error di dalam orang ini. Ya, tiba-tiba dia berkata sesuatu yang ada kata-kata yang bersangkutan dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang berbau duniawi. Kita pikir-pikir, kenapa dia tiba-tiba berkata demikian? Berarti ada sesuatu yang error di dalam orang ini. Karena kita berkata benar itu tidak cocok untuk berkata-kata yang negatif. Demikian orang yang berdosa tidak cocok untuk berkata hal yang benar. Karena kita bertahun-tahun sudah dilatih dalam gereja untuk melakukan apa yang benar. Kita sudah dilatih di dalam gereja untuk berbicara hal-hal yang positif. Jadi kalau ada kata-kata makian di dalam keluarga, mesti cek orang tuanya tuh. Anak-anak ini sehatnya kumpul di mana? Anak-anak ini penuh ini dia ada di mana? Haleluya. Karena kebanyakan kita nggak sadar ada caci maki keluar itu karena ada pergaulan di luar sana yang negatif. Sehingga waktu di dalam rumah dia panggil dia punya bapak dengan mama lagi, tidak panggil orang tua, mama dengan bapak. Ya, ucapan mama, bapak, tapi dia panggil ibu nama. Ya, Joni dan ya, Martina. Bahaya lagi. Dia panggil mau Martina, dia panggil bapak Joni. Kita harus kasih anak-anak kita belajar untuk berbicara yang bagus. Haleluya. Untuk menghormati. Dilarang untuk menyebut nama. Itu namanya tidak menghargai. Oke, yang kedua di situ adalah pengambil keputusan.
cara dia mengambil keputusan, cara dia mengambil keputusan itu, ya. Ada orang-orang yang kita duduk, tetapi ketika waktu dia berbicara sesuatu, dia berhikmat dalam mengambil sebuah keputusan. Dia cakap untuk berbicara, dia cakap untuk melakukan sebuah tindakan yang dia akan ambil. Ya, terkadang di dalam rapat pertemuan yang mungkin di ikatan, kita ini kelihatan diam-diam, tapi ya kadang kita katakan jadi begini, menurut saya, ya begitu kan? Beberapa waktu yang lalu kita rapat di sebuah perkumpulan dan kemudian saya tidak banyak bicara, saya tenang, diam sampai sedetik-detik mau tutup. Berbagai kasih kesempatan untuk saya bicara. Bicara itu poin-poin penting saja. Ya. Kalau kita mau mengambil sebuah keputusan, kita lihat dari latar belakang kelompok orang-orang yang melaksanakan kegiatan itu. Kalau mereka punya latar belakang yang agak sedikit error-error seperti janji tetapi tidak pernah tepati, saudara tahan dulu, jangan mempercayai dengan cepat. Ya. Terkadang ngaji Pak Pendeta kirim rekening, siapa yang tidak mau dikasih uang, ya kan? Saya ini sudah dijanji banyak mau dikasih uang, tapi saya tunggu sampai hampir dunia semua kiamat ini belum ada satu pun yang kirim. Haleluya. Pak Pendeta, ini pas kebetulan ada berkat dari Pak Pendeta kirim uang ini, saya mau kasih masuk di bank, jadi saya tunggu tuh. Jadi bilang itu berarti saya pikir ini sudah menunjuk ya, yang apa namanya ATM begitu. Ya, tiba-tiba tunggu sampai mereka matahari turun. Besok pagi matahari naik lagi, saya cek lagi. Ya. Jadi dari cara seperti ini, apalagi seorang hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang melayani, kalau sudah ada integritas yang seperti begini, sudah agak error-error, saya pikir saudara batasi dulu untuk mempercayakan, ya, mempercayakan untuk sebuah tugas yang besar. Karena perkara yang kecil kita tidak bisa lakukan, apalagi perkara yang besar. Saya kalau janji saudara yang kasih, biasa kalau saya belum tepati, ya, saya pasti akan tepati, tapi saya akan kasih tahu, saya belum bisa tepati hari ini, tiba-tiba ada kebutuhan. Supaya integritas kita tetap terjaga. Ini teman-teman saya, ketua-ketua PPD seluruh Indonesia, itu budget yang kita buat di dalam ram anggaran. Itu sudah dibajetkan, mereka punya PK semuanya. Persembahan kasih tambah dengan lain-lain, jadi kita bisa dapat sampai 1 miliar, 2 miliar. Itu karena ada budget-budget itu. Jadi ketika berkat itu turun, kita tidak, kalau tidak laksanakan itu, kita akan bertanggung jawab. Itu uang mereka. Jadi saya bilang sama ketua-ketua BPD, saya bilang saya akan kirim sekian juta ke setiap bagi pekerja daerah karena itu biaya operasional. Nah, saya sudah janjikan seperti itu. Apalagi uang itu sensitif sekali. Mereka tunggu ini betul dan tidak. Kemudian saya kumpul mereka, saya meeting berapa kali. Saya bilang nanti kegiatan kita laksanakan, saya akan kirim 50% dulu. Tujuannya supaya mereka tetap ada bersama kita dalam kegiatan. Jangan sampai nanti kita sudah kasih 100% karena dia tidak muncul. Dia sudah pergi ke tempat kegiatan lain lagi. Jadi mereka semua kan tunggu ini 50% setelah kegiatan. Jadi saya kirim. Ya, tapi saya bilang sama mereka, kamu siapkan dia punya nota untuk dikembalikan sebagai laporan LPJ, laporan pertanggungjawaban. Jadi suruh tulis seluruh nominal yang saya akan kirim, buat saja supaya tidak bikin 2 kali. Saja 50% sekian, 50% sekian. Misalnya saya kirim 2 juta misalnya. 1 juta dulu kita kasih, nanti 1 juta setelah kegiatan. Itu contoh saja. Tapi kalau saya berkata yang membantu yang kecil kan.
main-main. Jadi saya kasih sekian, kemudian belakang sekian, nanti setelah kegiatan. Tapi saya bilang satu kali bikin misalnya 2 juta, satu kali nota, jangan bikin 1 juta juga, 1 juta lagi, supaya jangan bikin 2 nota. Tapi ada yang agak sedikit error, loh. Pikir betul-betul sekol ini di kota emas jadi banyak sekali ini. Nanti kasih kepada semua hamba Tuhan ini, luar biasa. Akhirnya sudah kasih, mereka, saya bilang setelah kegiatan 17-18 saya kasih semua. Dan mulai tanggal 18 pagi itu saya sudah transfer ke semua. Ini integritas, saudara. Ini bicara bukan bicara uang, bukan bicara contoh apapun, tapi bicara integritas. Ini penting sekali. Gaya kita berbicara, gaya kita mengambil keputusan. Haleluya. Ini penting. Haleluya. Oke. Yang ketiga di situ, terus itu penampilan itu. Penampilan kita juga ini menentukan, saudara. Haleluya. Jadi kalau kita hamba Tuhan, kalau penampilan kita juga penampilan yang tidak meyakinkan begitu, meragukan. Haleluya. Terkadang kita perlu menandai diri juga. Jadi kita berterima kasih untuk ada salon-salon, haleluya, supaya kita bisa dulu kasih bersih kita betul-betul, haleluya. Ya, ini hanya untuk urus manusia saja. Ya. Dan saya pikir-pikir ini kalau kita punya tubuh ini, kita kasih biarkan begitu tanpa ada orang yang kasih bersih tubuh ini. Waduh, saya pikir-pikir ini kita ini bisa jadi orang yang datang dari sana yang semak-semak makan putih. Kalau rambutnya dia panjang, kumis dia panjang, jantung dia panjang. Untuk Tuhan tidak ciptakan kita bulu mata panjang. Kalau bulu mata ini dia panjang, tidak tahu kita hidup ini panjang, itu mau gunting dia begini. Ya, alis mata ini dia panjang, waduh. Sekarang artis-artis ini sudah dapat uang banyak ini. Terus makeup look sampai luar biasa. Haleluya. Jadi penampilan kita juga itu menentukan kita ini seorang anak Tuhan ataukah bukan anak-anak Tuhan. Cara kita berpakaian, cara kita berdandan. Haleluya. Ini mesti kita perhatikan juga. Karena orang melihat kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, dong lihat juga, haleluya. Jadi penampilan kita ini juga penting. Haleluya. Kalau kita tidak berpenampilan sebagai seorang anak Tuhan, bagaimana kita menjadi teladan? Bagaimana saat kita datang ke gereja, laki-laki pakai anting di sini, ya kiri kanan, luar biasa. Jangan stop. Ya, cara kita berpakaian juga mesti rapi, ya kan? Jangan ikut kayak Ultraman, sisi rambutnya begini. Waduh. Jika saya keluar rambutnya terbang, mengatasi segalanya. Tugas ini kan hari-hari ini anak-anak Ultraman paling banyak. Ya. Oke, yang terakhir di situ ada pergaulan. Itu yang beberapa 4 ya, kelima pergaulan. Kalau kita bilang pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan kita yang baik. Jadi ketika kita tidak bergaul dengan orang yang tepat, itu kita akan menjadi error, orang-orang error. Ya. Haleluya. Hati-hati dengan Facebook. Ya. Saya tidak mempersalahkan saudara pakai Facebook itu. Tapi kalau keseringan kiri masak, kiri, haleluya. Masak sedikit, ulek-ulek sabar sedikit posting. Haleluya. Tapi anak satu dia posting saya juga akui. Halo guys, belakang saya sampah guys. Sampah juga dekat. Anak kecil.
keseringan itu. Ada saya lihat ibu-ibu, saya biasa buka di sini kasih masuk saja kita punya kegiatan rohani. Tapi ada ibu-ibu gembala, kok dikasih cantik-cantik punya urus di kiri. Bukan satu saja, dia ambil dari kiri, kanan, atas, di kiri, di kiri. Jadi orang lihat dia punya semua muka dari segala segi, semua dimensi dapat kelihatan. Haleluya. Ini ibu-ibu pendeta. Ya kalau orang-orang yang biasa-biasa it's okay. Ini ibu-ibu pendeta, saudara. Saya pikir loh ya. Aku kita ketemu, sungguh mati tadi di dalam Facebook itu kayak Barbie, tapi mau kuliah mama ya. Haleluya. Ini kan ABG itu, ini ABCD. Dapat lihat langsung kaget. Saya pikir ini sama dengan yang ada di dalam Facebook. Jadi penampilan kita itu tergantung dari pergaulan. Kalau pergaulan kita dengan anak-anak yang hidupnya kacau, pasti kita kacau. Karena kita membawa arus dari dunia ini. Tapi kalau kita gereja dikasih pembekalan terus-menerus, kita membawa spirit dari dalam gereja kepada orang-orang di dunia sana, supaya mereka mendapat spirit dari roh dari sorga, supaya kita menjadi anak-anak yang kudus kata Tuhan. Kalau orang tuanya tidak kudus, maka anak-anaknya pasti tidak kudus. Bahkan apapun yang dibawa ke sana tidak menjadi kudus. Tapi kalau anak-anaknya dikuduskan karena suami istri kudus, maka anak kita akan membawa spirit yang kudus keluar sana. Jadi orang-orang yang membawa kehidupan Tuhan, kita ini adalah orang-orang representatif. Itu perwakilan dari kerajaan. Jadi kita ini berjalan ini, orang pantau kita, pergerakan kita, haleluya. Ini semua di apa namanya? Apalagi kemarin beberapa waktu saya pakai ini mobil, kemarin ada error sedikit. Itu semua mata lihat. Lihat, jabatan, wih, luar biasa. Saya kan luar biasa. Sekarang pakai mobil mewah. Bupati saja belum mobil. Saya bilang karena saya yang bupati itu punya bapak berbeda. Bupati punya bapak dari dunia, saya punya bapak dari surga. Haleluya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang menghina kita itu penilaian. Jadi marilah berdana dengan baik. Haleluya. Kalau sepatu hitam, celana hitam, ya. Kalau putih cuma putih saja, jangan ada belang-belang sedikit lagi. Kemudian ada merah, kuning, hijau, biru, semua. Ya, haleluya. Ada waktu keluar tak? Ada orang bilang, pelangi, alangkah indahnya. Ini roh, bukan roh damai sejahtera, ini roh penghinaan. Haleluya. Jadi jangan saudara keluar di pelangi-pelangi dulu. Saudara kasih penampilan kita ini penting. Kita memiliki satu kehidupan roh yang harus berubah. Kehidupan roh yang terus ada di dalam hadirat Tuhan, di dalam kontrol. Haleluya. Jadi kita bisa tahu. Saudara tadi menyembah, saya bisa rasa ini hadirat ini dia masuk enggak? Dia dapat enggak? Haleluya. Jadi kita bersyukur orang-orang yang bersama kita hari-hari itu orang-orang hebat. Bapak Ibu orang hebat. Haleluya. Tahun ini Tuhan akan memberkati saudara secara luar biasa. Tahun 2024 ini. Yang belum punya pekerjaan siap-siap. Besok Tuhan kasih saudara pekerjaan. Yang selama ini gaji masih kecil, tahun ini juga Tuhan akan 2 kali lipat kasih lebih besar. Tahun ini yang belum ada rumah, Tuhan akan kasih rumah. Tahun ini yang belum ada tempat tinggal atau belum ada fasilitas, Tuhan kasih fasilitas tahun ini. Tahun ini juga Tuhan akan kasih saudara apa yang saudara minta. Sekarang berdoa. Haleluya. Waktu saya di Makassar itu, saya pergi ke teman pelayanan di daerah Parepare. Itu pas hari puasa. Jadi saya juga ikut puasa. Pas pagi-pagi dong pakai besna turun dong sahur dong, saya juga ikut sahur. Makan sama-sama pagi. Jadi makan haji-haji. Jadi ini haji dari mana itu lihat saja. Karena ini jam ini pasti dari Arab. Nah, kita makan sama-sama. Makan sama-sama, ya kan?
Makan sama-sama, selesai saya ikut puasa. Selama ada di pada waktu bulan puasa, tapi tidak sepenuhnya. Selama saya di sana sudah pulang. Jadi besok apa yang kita buat? Doa puasa, minta sama Tuhan. Tuhan tahun ini Tuhan kasih saya ini. Tahun ini Tuhan kasih saya rumah. Tuhan kasih saya kendaraan. Haleluya. Kasih tahu sama Tuhan. Nanti Tuhan jawab. Tahun ini adalah tahun berkat untuk kita. Tuhan, saya selama ini butuh pekerjaan. Tuhan kasih sudah. Jangan tahan-tahan lagi. Ya, nanti Tuhan akan siapkan. Saya berdoa supaya Tuhan menolong kita. Supaya tahun ini Tuhan menyediakan yang terbaik untuk gereja kita. Haleluya. Tahun ini Tuhan akan selesaikan semuanya yang kita butuhkan. Saya terus membangun hubungan dengan pemerintah daerah karena kita sudah kantor Sunode yang harus segera dibangun. Saya kemarin terakhir dapat informasi dari Kanwil langsung sekitar tanggal 17 hari Minggu ya, minggu depan, berarti 18. Itu sudah SKTL sudah kita ambil, surat keterangan terlapor secara resmi. Oke, puji Tuhan, saya pikir saya tidak bicara banyak lebar karena hari ini ada penyerahan anak yang akan kita serahkan kepada Tuhan. Yang kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita muliakan adalah Tuhan yang hidup. Ya, haleluya. Sebentar kita akan masuk dalam penyerahan anak. Mari kita bangkit berdiri semua.